Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak marga mulia, Pujitasari. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehatkah kalian? Enggak, Alhamdulillah. enggak. Sehat. Oh, enggak, ada yang bilang enggak. Siapa tuh? Orang Pedi. Lagi nggak sehat apa? Sehat pikiran, nggak sehat Sehat perasaan, badan. Eh, nggak sehat badan. Ya, semoga semoga bisa ngikutin ya Ya, materinya Bapak ya. Sebentar, Bapak. Kemarin kita sudah bahas sampai perairan. Erlangga, Oh iya, Bulia gimana Bulia? maaf, izin sambil Pak Erlangga menyiapkan eh, materi yang presentasiin, saya mau Iya, cross check ke anak-anak. boleh boleh. Mungkin untuk tugas biologinya kita simpan dulu ya, anak-anak yang belum selesai bisa dilanjut nanti sepulang sekolah. Terus juga HP-nya bisa disimpan, dimasukin ke dalam tas dulu. Oke, kita beralih ke geografi. Mangga Pak Erlangga. Baik, terima kasih Bulia sudah diarahkan anak-anak untuk apa? Belajar, siap belajar. Eh, Bapak sudah share screen, sudah terlihat belum? Sudah. Oke, jadi kalau minggu lalu kan Bapak sudah menceritakan terkait dengan air tanah ya kan? Air tanah sumbernya itu datang dari mana? Ada dua, yaitu dari air hujan yang terserap gitu ya, terfiltrasi ke dalam permukaan tanah sehingga dia menjadi air tanah nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, air permukaan seperti danau, kemudian sungai, rawa, kemudian ada embung, empang gitu ya, misalkan gitu ya. Itu juga bisa menjadi sumber dari eh, resapan air tanah gitu ya. Sehingga pertanyaannya gini, kenapa kita perlu melakukan konservasi air tanah gitu ya kan? Ada apa kebutuhannya seperti apa sih, urgensinya apa sih gitu ya. Nah, Bapak jelaskan lagi bahwa air tanah di bumi itu hanya 3-5% dari keseluruhan air di bumi. Jadi total itu sekitar 70-80% itu ada air gitu ya, di mana itu terdiri dari air laut. Dari 87-80% itu gitu ya, itu notabene hanya 3-5% air tanah. Jadi air tanah bersih itu yang bisa digunakan hanya 3-5% saja gitu ya di seluruh bumi gitu ya. Mau mau kalian di Indonesia gitu ya di Garut ataupun misalkan kalian pergi ke India gitu mungkin gitu ya. Tempat yang panas sama kayak Indonesia gitu ya. Sama sama aja kondisi airnya, air tanahnya juga cenderung cenderung sedikit gitu ya, air tanah bersih. Nah, sehingga perlu dilakukan sebuah konservasi atau sebuah penjagaan terhadap volume dan kualitas air tanah ini untuk keberlangsungan nantinya gitu ya. Meskipun meskipun sekarang banyak perkembangan teknologi yang bisa menghasilkan air minum dari air laut atau misalkan air minum dari rawa gitu ya yang kotor gitu, air yang kotor. Itu sudah ada, sudah banyak, hanya saja proses eh, konversi air yang dari air laut misalkan air asin atau air rawa gitu itu dilakukan baik secara kimiawi ataupun fisika sehingga konten airnya itu tidak sepenuhnya murni H2O atau air air bersih saja. Nah, ini yang menjadi tantangan gitu ya. Banyak sekali kalau kalau misalkan kalian pernah dengar atau kalian pernah nonton ada eh, eh, bubuk bubuk biasanya dibawa sama sama penjelajah atau yang naik gunung gitu ya.
ada bubuk putih, saya lupa namanya apa, dia mengandung, apa namanya, jadi si bubuk putih ini itu mengikat material-material berat. Material-material berat itu apa? Bisa dari pasir, pasir itu kan bisa mengandung logam gitu ya, baik itu Fe, Al, Mg, dan lain sebagainya. Sehingga ketika bubuk itu tercampur sama air yang kotor, kotoran itu akan diserap gitu ya, akan digumpalkan. Nah, sehingga dia akan mengendap di bawah, air, sehingga airnya akan lebih lebih putih dan lebih bersih. Nah, itu salah satunya, tapi tentu belum belum, eee, sert apa, sorry, tidak serta-merta, menghilangkan kotoran itu sama dengan menghilangkan bakteri atau, virus di dalam air gitu ya, jadi hanya sekedar membersihkan saja. Nah, proses selanjutnya tentu perlu dipanaskan atau dididihkan sehingga bakteri itu mati dan bisa aman untuk dikonsumsi. Itu salah satu caranya, atau cara lain ada namanya, eee purified water gitu ya. Nah, itu salah satu teknologi, jadi air itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem, di mana si sistem ini itu menghangatkan atau memanaskan air gitu ya. Nah, nanti yang uap-uapnya itulah yang pakai atau, digunakan sebagai, air minum gitu atau air bersih. Nah, itu juga bisa seperti itu. Semakin tinggi teknologinya, tentu semakin mahal, apa namanya, eee, alatnya gitu ya. Nah, jadi, untuk mengefisienkan atau untuk menjaga kondisi, volume air tanah, maka perlu dilakukan konservasi. Nah, konservasinya ini bisa apa, bisa banyak hal gitu ya. Nanti kita akan bahas, bisa dari sisi, di gunungnya, bisa dari sisi di perkotaannya, di sungainya, ataupun bahkan sampai secara teknologinya itu juga ada. Nah, Bapak lanjutkan, jadi konservasi air tanah ini nanti, memiliki tujuan, yaitu yang pertama menetapkan kawasan lindung air tanah di wilayah cekungan atau di mana adanya sempadan mata air. Nah, biasanya untuk penetapan kawasan lindung air tanah ini itu dilakukan, pertama dengan melihat kondisi mata airnya, kualitas mata airnya. Apakah kualitas mata air itu bisa dikonsumsi atau tidak? Nah, ini perlu dilakukan. Nanti setelah itu bisa diketahui nih, oh ini bisa dikonsumsi, apa namanya, dan bisa dieksploitasi gitu ya, atau bisa diambil gitu ya. Nah, itu baru ditandain. Nah, kemudian pelestarian fungsi daerah imbuhan air tanah dengan vegetasi. Maksudnya apa? Ini terkait dengan zona-zona atau area-area resapan air, di dataran tinggi. Contohnya apa? Pegunungan. Kalian yang di Garut gitu atau Tasik gitu ya, Jatisari sama Margamulya kan lokasinya berdekatan dengan gunung gitu ya. Gunung itu adalah, tempat resapan air terbaik. Kenapa? Karena pertama datarannya tinggi, kedua vegetasinya cenderung masih lebat dan bagus sehingga air itu mudah terserap. Nanti kalau sudah terserap, dia akan terjebak dan menjadi air tanah. Semakin lebat, semakin bagus vegetasinya, maka kualitas airnya akan semakin baik. Pak, gimana kalau misalkan, hutannya diubah jadi kebun atau jadi sawah? Hal yang terjadi pertama adalah ketika, ada, eee perubahan, guna lahan gitu ya, yang awalnya dari hutan lindung menjadi, lahan lahan pertanian atau perkebunan, yang menjadi pertanyaan pertama apakah akan dilakukan, atau pemberian, unsur kimia enggak terhadap tanah? Misalkan kayak pupuk atau misalkan mungkin, untuk meningkatkan kesuburan tanah itu juga pakai kimia, bahan kimia. Nah, kalau ini terjadi, maka
kandungan kimia tersebut nanti juga akan terserap, akan ikut masuk ke bawah permukaan tanah ketika terjadi resapan dari air hujan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka air tanah di bawah itu rasanya jadi asam, cenderung seperti, mohon maaf kayak, makan makan besi gitu ya. Nah, minum air besi, nah kurang lebih kayak gitu rasanya. Apalagi kalau misalkan di lahan sawah basah. Sawah basah itu adalah sawah yang notabene selalu digenangi oleh air. Nah, biasanya tuh, air tanahnya akan berwarna keruh, agak kekuning-kuningan. Nah, itu karena banyaknya zat kimia yang masuk ke bawah permukaan tanah itu ya. Nah, jadi makanya kalau kalau, guna lahan itu harus mengikuti, standar, terkait dengan air tanah itu gitu ya. Ini contoh aja, sekedar contoh, eee, beberapa daerah di wilayah timur Indonesia itu sedang mengalami perubahan guna lahan yang awalnya dari hutan lindung menjadi daerah sawit gitu ya, daerah sawit atau gambut atau juga perkebunan. Kemudian selama beberapa tahun gitu ya, perubahan lahan ini tidak menghasilkan nilai ekonomis yang baik atau tidak membuat produknya gitu ya, tidak menghasilkan produknya. Kalau misalkan kebun sawit ya tentu biji sawit gitu ya, nanti dari biji sawit bisa jadi, minyak, jadi odol, jadi, skincare kalian gitu ya, itu salah satunya juga dari sawit. Nah, eee, namun yang menjadi permasalahan adalah di wilayah timur ini ternyata sudah dipindahkan atau sudah eee, guna lahannya sudah berbeda, mohon maaf. Ternyata tidak ada produknya tidak bagus, bahkan cenderung gagal panen. Hal ini kenapa? Pertama, untuk wilayah timur itu notabene adalah area atau zona yang, minim air tanah atau minim kandungan air di bawah permukaan. Kenapa bisa? Tentu kita bisa cek dari zona resapan airnya. Zona resapan airnya di mana? Apakah dekat ataukah jauh? Nah, resapan air itu biasanya kan gunung, tadi kan Bapak cerita gitu ya, gunung. Di wilayah timur itu cenderung gunungnya itu cenderung jauh-jauh, sehingga, air tanahnya itu dalam-dalam semua rata-rata, di kedalaman 80-an gitu ya. Nah, ini yang kalau minggu lalu dan 2 minggu lalu yang Bapak bilang sebagai, area, air tanah dalam gitu ya. Artesis, kalau udah ngomong artesis ya perizinannya akan panjang ceritanya. Karena kan tekanannya tinggi dan ada gasnya biasanya. Nah, sehingga kondisi airnya juga belum tentu, cocok untuk diminum. Jadi misal kalian biasanya minum pakai air sumur atau air sungai atau aqua? Ayo, air sumur. Di sungai. Air sungai, bagus, terima kasih jawabannya. Nah, biasanya kalau misalkan, air yang dia itu mengalir, itu kecenderungannya ketika di hulunya itu bersih, maka air yang kita, eee, peroleh juga akan bersih, karena dia akan melewati sekian batu, di mana batu-batu itu akan menghaluskan atau menyangkutkan partikel-partikel beratnya, sehingga ketika kita minum, itu ya so far so good, gitu ya. Nah, yang menjadi kendala adalah, tadi kalau misalkan lokasi sumber airnya itu, sumber resapan airnya jauh-jauh, sehingga, akses airnya itu susah gitu ya. Akses susah, air tanahnya dalam-dalam gitu ya. Dan belum tentu airnya itu punya kualitas yang bagus yang di permukaan karena,
cenderung basah kalau di daerah sana, di wilayah timur itu yang menjadi tantangan orang-orang timur untuk, mencari air tanah gitu ya. Mencari air bersih, bukan mencari tanah, mencari air bersih. Nah, Bapak lanjut ya. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan konservasi air tanah. Ada yang pengawetan gitu ya. Jadi maksudnya pengawetan apa? Disimpan di suatu reservoir atau di suatu tempat, airnya itu apa ya, dijaga dari bakteri, dari mineral yang tidak baik dan lain sebagainya gitu ya. Dan menghemat penggunaan air tanah. Nah, pengawetan ini tuh fungsinya untuk apa? Supaya material-material berat dari material-material logam yang terkandung di dalam air itu bisa terkontrol. Jadi misal air tanah yang notabene dari sumur gitu ya, itu biasanya mengandung logam yang berat gitu ya. Jadi tingkat kandungan logamnya itu tinggi dibandingkan yang di sungai. Kenapa yang tadi? Kalau di sungai itu karena dia terkikis atau ada batuan sungai ya yang menggerus, ya nanti kondisi airnya akan lebih ke filter dibandingkan yang di air tanah yang ditempatin gitu ya. Ada tempatnya karena kan tergantung di permukaannya. Nah, jadi itu akan lebih lebih banyak Fe-nya daripada di air sungai gitu ya. Nah, ini yang menjadikan apa, isu kesehatan itu menjadi penting untuk konsumsi air bersih. Kenapa? Ketika kandungan mineral logamnya itu berlebih di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan pertama defisiensi nutrisi gitu ya. Jadi misalkan kalian Fe-nya kebanyakan gitu ya, atau besinya ya, mineral besinya kebanyakan, jadinya apa? Suka sembelit, BAB-nya jadi kurang bagus. Kalaupun misalkan BAB-nya susah atau keras gitu ya, ngeden, nah itu yang bikin, rusak badan gitu ya, bikin rusak badan. Nah, eh ini makanya perlu dilakukan konservasi air tanah. Bapak lanjutkan lagi, jadi biasanya yang dilakukan apa? Pertama, yang biasanya dilakukan adalah mengubah atau memperbaiki hutan supaya tetap asri. Jadi misal awalnya hutan, kemudian diubah menjadi sawit, kemudian diubah menjadi hutan lagi. Nah, itu akan memperbaiki sistem air tanah di sana gitu ya. Kenapa? Karena kalau lahan gambut atau lahan sawit, airnya itu warnanya bukan bening, tapi merah. Jadi saking merahnya tuh eh unsur logamnya berat sekali gitu ya. Nah, biasanya itu terjadi ya di kebun-kebun sawit tuh airnya bentuknya seperti itu, merah gitu ya. Nah, ini agak berbahayanya mengkonsumsi air tanah yang mineral berat itu karena bisa jadi kanker, bisa jadi penyakit defisiensi nutrisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian konservasi air tanah lewat aliran sungai apalagi? Yaitu biasanya membuat saluran-saluran air. Jadi misal daripada membuat bor air tanah, lebih baik memanfaatkan air sungai yang dekat. Dengan apa? Yaitu misalkan dengan sistem apa namanya? Tekanan gitu ya sehingga air di bawah itu bisa diambil ke bukit atau ke gunung. Nah, itu kan bisa tuh. Nah, jadi supaya apa? Supaya volume air tanah di bawah permukaan itu tetap terjaga dengan baik. Oke, Bapak sudah banyak ngocehnya. Sampai sini ada nggak dari anak-anak yang mau bertanya atau ada yang mau diskusi nggak terkait dengan konservasi air tanah dan das? Itu dulu.
Apa? Mau bertanya? Silakan, silakan. Jatisari atau Marga Mulia? Marga Mulia. Marga Mulia. Oke, Marga Mulia. Apa? Mau bertanya apa? Belum selesai bertanyanya, udah ditutup mic-nya. Oke. Nah, oke loh. Enggak. Enggak. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Lah, kok nggak jadi? Ayo dong ngobrol dong. Biar nggak ngantuk kalian, nggak cuma dengerin dongeng Bapak. Kalau Ya. geografi mah banyak dongeng, dah. Ayo, ada lagi nggak? Ada kayak Hmm. enggak apa. Iya, nggak apa-apa, sok. Apa? Nggak, oke. Jatisari, Jatisari. Iya, Pak. Apa ada yang mau ditanya nggak? Vegetasi teh apa? Oh, vegetasi teh apa? Vegetasi teh tumbuhan, Oh, pohon beringin, pohon angker, pohon, pokoknya pepohonan. iya, iya. Anu eta, anu DAS naon, Pak? DAS teh naon? DAS teh daerah aliran sungai. Oh. Bukan Deden Agung Sanjaya, bukan. Bukan nama orang. Das itu singkatan daerah aliran sungai. Ya, iya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada sungai mana? Sungai yang mana? Semua sungai ya tuh. Itu di mana, Bapak? Di mana, Bapak? Lokasinya Iya, eh, gambar. gambar nggak tahu di mana. Bapak mah dapatnya dari internet. Bapak mah dapatnya cari di internet dah. Oh, iya, iya. Oke, ada lagi? Ya. Pak, dia silakan pertanyaan. Oh, punten, udah azan di sana? Udah. Oke, kalau misalkan sudah, kita istirahat dulu, istirahat, sholat, makan. Jangan tidur, nanti jam 1 masuk lagi. Ya, nanti jam 1 masuk lagi, kita ketemu, kita ngobrol lanjutin terkait konservasi air tanah. Biar apa? Biar kalian, kita tahu kalian tuh nanti ke depannya harus jaga air. Oke, baik, terima kasih Jatisari sama Marga Mulia. Kita ketemu lagi jam 1 nanti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye. Wah, hebat. Terima kasih Jatisari sudah duluan masuk. Marga Mulia mana? Sudah masuk? Belum, belum ya? Sebentar ya. Warga Mulia, bentar Pak, saya tanya dulu. Baik, baik, Mulia. Teman-teman yang di Jatisari boleh tulis presensi lagi kehadiran di kolom chat. Nah, ayo minta tolong. Ada yang ngisi ini, ngisi absensi.
Halo? Oh, saya kira terpental. Udah ditulis presensinya, teman-teman? Oke. Ini Udah. oke. Sudah masuk? Anjing terlalu satu. Ibu, maaf itunya, buktinya gak ada. Kenapa? Ini kameranya kenapa? Marga Mulia. Hitam. Nah, Iya. oke. Boleh ditulis teman-teman Marga Mulia presensinya yang hadir sekarang siapa aja? Ya, Bu. Oke. Tulis. Ya, sebagaimana kita mau mulai belajar, maka mari kita siapkan tulis, pulpen, lalu HP-nya disimpan. Oke. Lah itu mah. Oke, kalau udah siap, saya menyerahkan ke Pak Erlangga. Silakan Pak Erlangga. Baik, terima kasih Bu Lia. Saya izin share Sudah tadi screen. ngapain? Masya Allah. Sebentar. Oh iya. Share sound. Oke. Semoga terlihat semua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak di Marga Mulia sama Jatisari. Jatisari, videonya mati ya. Eh, Silakan dinyalakan videonya. Sambil menunggu Bapak akan melanjutkan materi yang tadi terpotong gitu ya. Kita akan bahas terkait dengan konservasi air tanah gitu ya, dendas untuk menjaga keberlangsungan air bersih gitu ya untuk diminum. Nah, apa sih maksud dari konservasi air itu? Jadi secara umum konservasi itu artinya melestarikan. Konservasi juga bisa disinonimkan ke menjaga. Menjaga, kemudian melestarikan gitu ya. Kemudian melindungi juga bisa gitu ya. Jadi kata konservasi itu bisa ke arah sana. Nah, apa maksud dari konservasi air tanah? Berarti kita melakukan tindakan atau perbuatan sehingga kualitas atau kondisi air tanah di lingkungan kita itu terjaga dengan baik. Terjaga dengan baik dari mana? Bisa dari limbah. Limbah itu apa? Ada limbah bertipe limbah rumah tangga, ada limbah bertipe limbah industri, ataupun sampah. Kalau misalkan rumah tangga seperti apa? Misalkan nih, kita melakukan nyuci gitu ya, nyuci piring, nyuci baju kan pakai sabun gitu ya, atau misalkan kita mandi pakai sabun dan sampo. Nah, sabun dan sampo ini kemudian kan akan apa ya, menghasilkan percampuran antara air dengan komposisi kimia tertentu gitu ya. Sehingga ketika mengalir kemudian mengendap di suatu area atau misalkan tanah, nanti akan terserap ke bawah. Nah, sebagian komposisinya tentu akan masuk bisa sampai ke air tanah.
baik itu air tanah dalam ataupun air tanah, dangkal. Jarang sih sampai dalam tuh jarang, tapi minimal tuh, air air tanah dangkal. Nah, sehingga akan mengalami pencemaran seperti yang Bapak cerita, misalkan ada, TPA, tempat pembuangan sampah akhir gitu ya, TPSA maksudnya tempat pembuangan sampah akhir, itu kan ada namanya produk lindi, air lindi. Air lindi itu adalah, ujung atau akhir dari sampah yang mengendap sehingga, eee apa namanya, bentuk bentuk materialnya atau bentuk bendanya itu cair gitu, air, isinya air. Nah ini itu sangat sangat korosif, sangat, toksik gitu ya atau beracun. Nah, sehingga dihindari, untuk dikonsumsi atau, terkena, area, perumahan. Nah, kalau di lokasi Bapak, di Lampung, ada lokasi yang, TPSA-nya itu dekat perumahan. Sorry, perumahan dekat dengan tempat pembuangan sampah akhir. Nah, biasanya kalau perumahan di sini itu, di Lampung itu masih menggunakan sumur bor. Jadi bukan sumur yang besar itu ya, bukan sumur yang, apa namanya, yang gede gitu ya, tapi cuman sumur bor yang ukurannya kecil. Nah, ternyata kualitas air sumurnya itu rendah sekali. Karena apa? Karena tercemar dari, air lindi, dari sampah. Nah, ini yang menyebabkan air tanah di sana itu tidak dapat digunakan untuk, konsumsi sehari-hari. Mereka menggunakan air dari mana? Air bersih dari mana? Air dari PDAM. Jadi, air dari PDAM disalurkan sampai ke rumah-rumah gitu ya, dan itu digunakan untuk konsumsi. Nah, Eee, oleh karena itu menjadi tantangan buat kita semua, bukan cuman di area Lampung saja, tapi hampir di semua area di Indonesia itu, pengelolaan sampah untuk industri ataupun rumah tangga itu belum dikelola dengan baik. Nah, kebanyakan sampah ini dibuang di zona-zona yang, notabene malah di pegunungan atau perbukitan gitu, yang di mana di situ adalah area resapan. Nah, kalau kita ngomongnya area resapan, berarti kan airnya atau sampah atau lindinya itu akan terserap. Kalau sudah terserap, berarti kan akan mengotori air tanah. Nah, di sisi lain atau di kasus lain, ada tempat pembuangan sampah akhir di Tangerang, kota Jakarta gitu ya. Tangerang itu di samping sungai. Nah, sampahnya ini, longsor atau jatuh hingga mencemari, sungai sekitar gitu ya. Sungai itu tercemar limbah limbah sampah. Dan ternyata juga dari situ ditemukan atau diketahui bahwa, limbah sampahnya itu juga mengotori air tanah di Tangerang. Nah, permasalahannya sama lagi bahwa, eee sumur bornya itu tidak bisa digunakan. Nah, ini yang, lagi-lagi, kalian atau kita nih ya, kita yang muda-muda ini next ke depannya akan, punya peran untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Mungkin ada yang bisa menggunakan, apa, eee Eee, proses, mengubah komposer, komposer atau mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk. Nah, atau misalkan, sampah rumah tangga dijadikan sebagai, kudapan, apa namanya, kayak cacing belatung itu gitu ya. Nah, itu kan, bisa digunakan untuk makan makan ternak, lebih bergizi gitu ya. Nah itu, eee, kita harus akan ke sana gitu ya. Karena, eee, tantangan selanjutnya adalah, nanti terkait dengan air tanah itu sendiri, bahwa kita akan susah untuk mendapatkan kualitas air bersih lah. Nah, apalagi kalau misalkan harus berbayar, bayangkan saja kalau misalkan sehari kita butuh 18 liter gitu ya, 18 liter itu sekitar seukuran Aqua, galon Aqua. Nah, galon Aqua itu harganya sekitar 18 sampai 20 ribu.
Nah, bayangin aja tuh 20.000 sehari gitu ya. Itu untuk wilayah perkotaan misalkan gitu ya. Belum buat minumnya, belum buat, mandi dan lain sebagainya. Nah, itu sangat-sangat boros jadinya gitu ya kalau misalkan dihitung pakai nominal tadi ya, kalau tidak dijaga, air tanah kita. Nah, caranya gimana, untuk konservasi itu? Ini tergantung dengan areanya. Kalau konservasi dilakukan di zona perkotaan, konservasi air tanah ini konservasi air tanah ini dapat dilakukan dengan membuat, biopori. Biopori itu apa? Jadi kalau kalian pernah lihat di rumah-rumah atau di, eee, apa namanya, eee, parkiran gitu ya, suatu kafe gitu ya, biasanya ada lubang-lubang kecil gitu ya. Nah, lubang-lubang kecil itu tuh biasanya biopori. Untuk apa? Supaya sampah, kemudian air itu masuk ke dalam tanah lebih cepat. Kedalamannya berapa? Kedalamannya relatif dangkal kok. Biasanya 40 sampai 60 senti kedalamannya ya. Jadi digali kemudian, dijaga gitu ya si dindingnya supaya tidak runtuh, kemudian nanti berkala dimasukkan tuh sampahnya, sampah rumah tangga berupa tumbuhan tentunya, bukan daging-dagingan gitu ya, karena kalau daging-dagingan itu susah untuk di-composting gitu ya, makanya biasanya kayak sayur-sayuran tuh dilakukan seperti itu. Nah, selanjutnya nih, nanti, biopori itu juga bertugas untuk, menyerap air hujan supaya masuk ke dalam air tanah atau reservoir bawah. Nah, sehingga reservoir di mana, di dalam itu selalu terjaga, eee, apa namanya, volumenya. Maksudnya gini, kalau misalkan kalian minum 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 air di botol ataupun minum air di gelas, ketika kalian minum kan airnya berkurang terus, ya kan? Nah, gimana supaya airnya nggak berkurang? Berarti kan harus dekat dengan sumber air baru gitu ya, jadi airnya biar terisi terus. Gelasnya biar terisi terus. Nah, sehingga supaya air tanah di bawah permukaan itu bisa terisi terus, maka kita bikin jalur ekspres yang tadi biopori, air hujan masuk ke biopori, dari biopori masuk ke, reservoir, dangkal atau reservoir dalam. Nah, itu salah satu caranya. Jadi bentuknya seperti ini nih. Nah, jadi dikasih bolongan gitu ya, nanti, dengan asumsi nanti dia akan masuk ke, reservoir dalam atau reservoir dangkal. Itu biasanya seperti itu, cara melakukan pemeliharaan air tanah untuk di zona-zona perkotaan. Karena kalau perkotaan kan didominasi dengan aspal ya, aspal, beton, atau semen gitu ya, sehingga tanah terbukanya itu jarang. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, konservasi tanah itu mencakup apa? Tadi, yaitu mencakup perlindungan dan pelestarian, tadi kan sudah ya. Kemudian pengawetan air tanah, ya tadi biasanya kita menggunakan air tanah, disimpan atau dijaga di lokasi tertentu, kemudian nanti diolah sehingga, air tanah itu sifatnya siklus gitu ya. Jadi ketika, musim panas itu yang dipakai adalah air yang disimpan, kemudian, ketika musim hujan sebagai pengisian, air tanah kembali, gitu. Nah, kemudian penentuan zona konservasi air tanah seperti apa? Tentu ini terkait dengan area resapannya. Area resapannya di mana aja, sehingga nanti kita bisa menjaga, lokasi, sekitaran area, eee, resapan, gitu ya. Contoh nih. Biasanya kan tadi Bapak bilang bahwa resapan air tanah itu di pegunungan atau di gunung-gunung, bukit gitu ya. Nah, di Lampung itu gunung terdekat jaraknya kurang lebih sekitar 100 kiloan. Ya mungkin 50-an ada, tapi bukit kecil gitu ya. Nah, sedangkan dari gunung gitu ya misalkan ke rumah saya gitu ya, itu butuh 100 kilo. Nah, dalam 100 kilo itu, apakah resapan airnya bagus atau enggak? Kalau resapan airnya bagus, maka akan berdampak ke air tanah di rumah saya.
Tapi kalau resapannya jelek, ya tentu akan memperparah kondisi, air tanah di rumah saya juga, karena kan saya mengkonsumsi sumur bor gitu ya, asumsinya seperti itu. Sehingga yang dilakukan oleh pemerintah yaitu membatasi penggunaan atau membatasi pe apa, pengubahan lahan guna gitu. Jadi, area-area tersebut dijaga gitu ya, masuk ke area konservatif supaya terlindungi dan tidak terjadi perubahan lahan secara legal maupun ilegal gitu, secara membabi buta gitu ya, itu tuh sudah dijaga. Nah, supaya apa? Tentunya supaya menjaga permukaan air tanah, semakin permukaan air tanah terjaga, maka kondisi air tanah di bawah permukaan tuh memiliki kualitas, yang baik. Nah, tujuannya apa untuk konservasi air? Yaitu menjamin ketersediaan air, berkelanjutan untuk masa depan. Jadi untuk kalian sama keturunan kalian supaya tidak susah mencari air. Jangan sampai kita yang di zona yang pegunungan atau zona yang, mudah mendapatkan air tanah malah mendapatkan air bersih harus bayar, itu kan salah. Iya, jadi misal nih, kalian di lokasi kalian ada, jadi dulu maaf, Bapak cerita sedikit. Jadi dulu itu ada Bapak pernah, eee eee, kayak kuliah kerja gitu ya, ke suatu daerah di Purwakarta. Di daerah itu, ada mata airnya. Nah, mata air ini tuh bersih, bersih sekali, dan rasanya tuh seger gitu ya, ya ada manis-manisnya lah gitu ya, kalau iklannya iklan Le Mineral lah, ya kayak ada manis-manisnya gitu ya. Nah, somehow si air tanah ini atau mata air ini ternyata dieksploitasi atau dibeli sama merek, eee air bersih, air minum, merek air minum dari Prancis. Nah, warga sekitar tentu ada yang digunakan sebagai pekerja, tapi bayangkan untuk mendapatkan atau mengelola air tanah tersebut, mata air itu, warga sekitar harus bayar. Padahal dulu mereka punya gitu ya, tapi karena dibeli, mereka jadinya harus bayar. Jadi problematik jadinya, meskipun digaji oleh perusahaan itu, tapi, ketika mau pakai airnya harus bayar dulu warganya, ya sama aja uangnya balik lagi ke perusahaan kan. Nah, itu makanya, alangkah baiknya ketika mengambil keputusan kita ini ya, untuk kalian yang mungkin suatu hari bisa jadi pemimpin itu ya, baik itu jadi kepala desa atau misalkan, mungkin bupati gitu ya, walau alam. Nah, mengambil keputusan itu jangan hanya melihat dari sisi untungnya, tapi dari sisi keberlanjutan dan ruginya nanti seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, itu penting. Nah, terkadang kita hanya melihat atau beberapa orang hanya melihat dari sisi, "Oh, karena dibeli kita untung nih." Tapi lupa kalau misalkan, kita juga membutuhkan air tanah tersebut gitu ya secara berlanjut. Nah, itu kan repot jadinya. Ujung-ujungnya apa? Nombok. Udah beli gitu ya kan, ketika kita mau pakai harus bayar, sama aja uangnya balik lagi gitu ya kan, jadi percuma. Nah, itu makanya tujuan nomor satu itu penting, menjamin ketersediaan air. Kemudian 2, penghematan energi yang besar untuk pompa air atau misalkan untuk menjadi, pembangkit listrik. Nah, ini biasanya untuk zona-zona atau area-area yang, memiliki debit air yang tinggi seperti sungai deras gitu ya, atau air terjun, itu biasanya digunakan untuk, eee, memutar turbin gitu ya. Nanti turbinnya berputar, maka menghasilkan arus listrik. Arus listrik nanti mendapatkan daya, daya nanti jadi sumber elektrik buat daerah itu. Nah ini, penting untuk dijaga debitnya. Bagaimana cara menjaga debit? Ya tentu harus dijaga dong, area konservasinya, supaya tidak misalkan
tidak kering gitu ya kan, air tetap mengalir dengan deras dan lain sebagainya, itu wajib. Nah, kemudian konservasi habitat yang, yaitu penggunaan air di samping untuk manusia juga untuk pelestarian hewan gitu ya. Nah, kalau yang ini itu terkait dengan, eee, simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam, bahwa, apa yang dari alam harus kembali ke alam. Apa yang diberikan oleh alam harus balik lagi ke alam. Jadi ketika kita mendapatkan air tanah dari mata air, maka kita juga harus memberikan sesuatu dong ke mata air itu. Biar apa? Ada keberlangsungan hidup alam tersebut gitu ya. Nah ini misalkan tadi Bapak bilang bahwa ada mata air di Purwakarta gitu ya, yang dibeli gitu ya. Nah, seharusnya penggunaan mata air ini itu dijaga atau di apa ya, teraturlah sehingga, alam pun gitu ya atau hewan-hewan sekitar pun bisa memanfaatkan hal itu gitu ya. Tidak ditutup hanya untuk kepentingan perseorangan atau perusahaan. Nah, itu urgensinya ke arah sana. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Nah, bagaimana jenis konservasi air tanah? Yang pertama ada metode vegetasi. Metode vegetasi itu gimana? Jadi biasanya melakukan penghijauan. Misalkan nih sungai-sungainya pada botak gitu ya. Eh, Sehingga air itu langsung mengalir aja. Padahal butuh apa namanya? Sungai itu juga menjadi area resapan. Nah, dengan adanya pepohonan di pinggir-pinggir sungai itu akan menyerap air sehingga air itu bisa menerus atau masuk ke dalam reservoir air dangkal gitu ya. Nah, makanya dilakukanlah konservasi metode vegetasi. Biasanya nih, kalau dulu Bapak diajarin sama orang Betawi gitu ya, di Jakarta Selatan itu ada sungai, tapi sungainya udah botak. Sungainya dalam tapi pinggir kanan kirinya botak. Kata bapaknya dulu, biasanya pinggir kanan kirinya itu ada bambu. Nah, bambu ini tuh bisa menjernihkan atau menjaga kualitas air sungai supaya bagus. Nah, di lokasi itu ya Bapak diajarin bahwa bagaimana menanam bambu yang cocok di area sungai gitu ya. Itu juga nggak boleh sembarangan bambunya. Bambunya ya bambu yang apa cocok untuk hidup di area dekat sungai, tidak bambu yang hidup di ketinggian gitu ya, nggak beda jenis, ada beda, masing-masing punya punya jenisnya masing-masing dan punya keberadaannya ada di mana gitu ya. Nah itu, pengalaman Bapak ketika di Jakarta gitu ya, membantu untuk reboisasi atau penghijauan sungai, Sungai Citarum seingat Bapak. Nah kemudian pembuatan hutan kota atau taman kota. Nah ini sekarang lagi ngetren nih, di mana-mana gitu ya, bahwa tiap wali kota atau gubernur membuat, eee ruang ruang terbuka hijau. Jadi, seolah-olah, dibuat taman, kemudian di mana taman itu nanti ada banyak pepohonan sehingga, airnya itu terserap di sana. Namun masalahnya adalah dikatakan bahwa konsepnya adalah ruang terbuka hijau, tapi permukaan tanahnya di semen, di beton, di aspal. Gimana caranya air bisa terserap kalau di permukaannya itu malah di semen, malah di beton gitu ya. Ya sama aja airnya tetap mengendap atau, mengalir aja terus ke tempat yang lebih rendah. Nah ini yang menjadi salah kaprah. Seharusnya ruang hijau itu benar-benar pure ruang hijau, bahwa di sana antara tanah sama tidak ada semennya gitu atau tidak ada, area yang mengalami pembetonan lah, itu tidak ada. Nah lanjut, kemudian ada pengaturan ketat perubahan pembangunan lahan. Nah ini yang tadi Bapak bilang bahwa
biasanya area-area konservasi itu kan masih bagus, masih subur, masih banyak vitaminnya gitu ya, sehingga tanahnya itu biasanya dicari buat diganti atau diubah guna lahannya yang awalnya area konservatif jadinya sawit, jadinya kebun, jadinya apa namanya pertanian gitu ya. Nah itu sering banget terjadi. Nah ini yang harus diatur bahwa mana area yang boleh untuk dibangun atau diubah lahan gunanya, mana area yang harus dijaga. Maka untuk mengetahui area yang harus dijaga, harus dipetakan dulu mana zona-zona resapan airnya. Biasanya terlihat dari banyaknya mata air. Kalau mata airnya banyak, berarti zona resapan di situ bagus. Namun somehow airnya itu tertekan dan naik lagi ke permukaan. Nah, makanya muncul mata air. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian selanjutnya metode selanjutnya nih ada kedua, metode teknologi. Berupa apa? Kalau metode teknologi itu biasanya tadi pakai biopori ya. Yang Bapak ceritain bahwa dia tiap-tiap rumah di perkotaan atau misalkan nih kalau kalian pernah dengar yang masalah Gubernur Anies membuat zona resapan di Jakarta gitu ya kan supaya air itu masuk ke bawah tanah gitu ya. Terus dikomentari oleh banyak masyarakat, air itu harusnya ngalir ke laut. Nah itu statement yang salah. Air itu sebagian harus bisa masuk ke bawah permukaan tanah. Kenapa? Untuk menjaga kelestarian air tanah itu sendiri. Kalau semuanya lari ke laut, bayangkan kondisi air tanah kita akan habis duluan nggak? Ya habis duluan gitu ya. Karena airnya ngalir terus, tidak ada yang diserap. Nah itu yang berbahaya. Nah kemudian saya nggak tahu ini terpahami atau enggak. Jadi contoh lainnya adalah rorak sama mulsa vertikal. Mulsa vertikal tuh kayak membuat embung lah gitu ya, buat embung gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Oke sampai sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang didiskusikan, Bapak akan senang sekali. Dipersilahkan. Gimana Jatisari? Masih melek nggak? Wah ngantuk nih man, di depan udah ngantuk, udah tidur. Marga Mulia ini ya terpental ya kayaknya ya. Wah yang di depan ketiduran kan Bapak kalau siang tuh cerita doang jadinya ngantuk. Bener nggak? Iya, Kak. Mau kuis berarti. Pengen Pak. Nggak mau, Kak. Biar melek kan dikasih kuis. Biar biar kaget tuh. Pak nggak kasih kuis. Kuis. Nah, Marga Mulia bakal Bapak kasih kuis. Nah, Marga Mulia aja, Pak. Ya. Aman Marga Mulia? Ngantuk nggak? Sinyal enggak ngantuk Pak. Nggak ngantuk. Lagi hujan di sana. Enggak Pak, lagi panas. Lagi Wifi-nya enggak ada. panas. Ya, wifi-nya enggak ada. Oh, jadinya putus-putus. Iya Pak. Iya. Oh, gitu. Wis. Semoga bisa ngikutin ya. Nah, ada yang mau ditanyain nggak terkait konservasi air tanah atau air?
Nggak apa? Apa Marga Mulia? Oh, Marga Mulia iya kayaknya ke tendang. Putus-putus. Ya udah Bapak sedikit lanjut lagi ya ke konservasi daerah aliran sungai atau DAS. Apa itu daerah aliran sungai? Daerah aliran sungai itu biasanya adalah area rendah di mana air itu mengalir, gitu ya. Itu daerah aliran sungai. Nah, biasanya daerah DAS ini itu ada sungai induknya, ada anak sungainya. Nah, anak sungainya ada berapa, Pak? Bisa banyak, tapi nanti semua anak sungai ini akan berkumpul satu di induknya. Jadi misalkan seperti Sungai Citarum dan anak-anak sungainya, yaitu Cikapundung, Cisaranten gitu ya, Sungai Cisaranten. Nah, itu masing-masing kan akan bergerak menuju ke Sungai Citarum. Nah, begitu pula dengan lokasi-lokasi yang lain, pasti ada main sungainya. Nah, sungai ini itu sudah Bapak jelaskan, kan ada banyak tipenya tuh, ada yang radial, ada yang kotak gitu ya, rektangular, kemudian ada yang strato gitu ya. Nah, itu yang sorry bukan strato, eh, apa jari-jari daun gitu ya. Nah, itu kan ada masing-masingnya ada tipe sungainya. Nah, biasanya daerah aliran sungai ini itu menjadi zona resapan, tapi tergantung lapisan bawah dari sungai itu. Kalau lapisan bawah daerah sungai itu adalah misalkan pasir, kemudian apa kerikil-kerikil, maka dia akan terserap ke bawah. Tapi kalau misalkan daerah aliran sungai di bawah sungainya itu adalah lapisan impermeable atau lapisan yang kedap. Nah, itu air itu nggak masuk ke bawah permukaan. Hanya di atasnya aja. Jadi ini misalkan lapisan paling bawah air tuh ngalir aja di atas. Tidak ada sama sekali yang masuk ke bawah. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena bisa meluap. Memang kenapa Pak kalau meluap? Kalau meluap ketika melebihi luas atau volume sungainya yang terjadi akan banjir. Ekstrim dari banjir itu adalah banjir bandang atau banjir besar gitu ya. Nah, ekstrimnya banjir bandang gitu ya akan terjadi abrasi atau eh, eh, mengecilnya batas-batas sungai gitu. Jadi misalkan dia tergerus sama atau dinding sungai itu tergerus sama sungai utama gitu ya. Nah, kalau misalkan dindingnya itu ya batu pasir, ya itu eh, bikin mengkikis kanan kiri atau dinding sungai itu. Nah, itu yang berbahaya. Nah, ini nggak usah nih, Bapak sudah ajarkan. Nah, komponen dasnya itu apa? Pertama terkait dengan bentuk wilayah. Jadi misalkan kayak gini nih. Nah, bentuk wilayahnya kanan kiri apa? Ini bukit, ini bukit. Nah, bukit kanan kirinya kalau ada bukit disebutnya apa? Igir dan lembah gitu ya. Nah, kemudian tanahnya jenisnya apa? Oh, lempung Pak, gitu ya. Nah, lempung ini biasanya dia menyerap air, tapi tidak bisa mengalirkan atau mengalirkan air. Nah, itu bedanya ya. Jadi si lempung ini ya dia nyerap tapi tidak bisa mengalirkan. Jadi terpendam di dalam terpendam di dalam tanah gitu ya. Nah, kemudian lingkungan fisik lainnya yaitu terkait dengan vegetasi. Vegetasi itu bawah kan ada akar-akar. Nah, akar-akar itu yang bikin menyerap air. Nah,
ketika eh, eh, si pohon ini itu tidak bisa lagi menyerap air gitu ya. Nah, si air yang sudah terserap itu disalurkan ke bawah permukaan. Makanya kalau kalian lihat, kok Pak, kok ada di pinggir sungai ada pohon-pohon yang nggak roboh ya, gitu ya. Nah, padahal kan kalau dinding sungai kan dia akan mengalami rontok atau abrasi gitu ya, longsor ketika dikikis sama aliran sungai gitu ya. Tapi kok pohon tuh nggak roboh. Kenapa? Karena ada akar. Akarnya itu menerobos hingga bawah permukaan dan mengikat sehingga dia tidak mudah jatuh gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kualitas air di sungai itu baik karena banyak pepohonannya. Nah, tipe konservasinya apa? Ada konservasi das dari hulu. Ya, hulu itu yang tadi ya, dari pegunungan yang Bapak cerita. Pegunungan harus dijaga dong supaya air tanahnya mengalir ke bawah. Pakai apa? Ya kan sudah diajarin ada pakai eh, lihat dari ketinggian lokasinya gitu ya, dari lokasi A ke lokasi B tingginya bedanya berapa. Nah, maka air akan mengalir ke sana karena air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, yang lain apa konservasi di hulu yaitu terkait dengan pembebasan lahan atau penggunaan guna lahan. Jangan sampai terlalu ekstrim penggunaan lahannya untuk kebutuhan industri. Nah, itu salah juga. Nah, kemudian kalau konservasi di hilir apa? Nah, kalau konservasi di hilir biasanya itu terkait dengan ujung dari sungai. Ujung dari sungai adalah hilir, biasanya di pantai. Nah, di pantai ini air sungai itu yang tawar ketemu dengan air laut. Sehingga kalau secara biota tentu akan menghindari ya pertemuan antara dua tipe air itu. Nah, tapi di pantai ini gitu ya, ketika dia dikelola dengan baik itu bisa menghidupkan mangrove. Nah, mangrove itu bertugas untuk menjaga atau menahan gelombang air laut yang berlebih. Jadi ketika ke permukaan, ada gelombang air laut besar ke permukaan, ketemu sama mangrove dia slow gitu, melambat. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih subur atau enggak tanahnya sebelum menanam mangrove gitu. Jadi untuk hilir biasanya gitu. Selain itu ada namanya delta. Delta itu ujungnya sungai. Eh, Mirip kayak Tanjung, sedikit mirip dengan Tanjung, cuman lebih besar. Nah, si delta ini itu notabene adalah eh, material-material kecil yang dibawa sungai dari atas sana sampai ke bawah. Nah, Tanjung tuh kayak gitu tuh. Delta tuh kayak gitu tuh. Kalau Tanjung kan kayak pantai yang apa namanya panjang gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk das di daerah sana ya kita menggunakan mangrove supaya terjaga secara aman gitu ya. Nah, mungkin itu dulu materi pembelajaran hari ini. Ini sudah 13.40-an. Nah, semoga yang Bapak jelasin bisa diterima dan ditangkap oleh kalian. Semoga dicatat juga ya sama kalian, semoga dicatat dan apa yang kalian pelajari itu bermanfaat, yang kita pelajari itu bermanfaat. Nah, sehingga untuk menutup perkuliahan hari ini, pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan kepercayaan masing-masing, gitu ya. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Baik, saya kembalikan kepada Bu Lia. Silakan Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Erlangga.
Materinya sebetulnya sangat relate dengan teman-teman di Jatisari, di Margamulya ya. Oh iya, karena sungai ya. Sangat relate. Eh, ini pada nge-freeze ya kayaknya Pak. Eh, maaf Pak Erlangga masih di mute. Iya benar. Nah, iya kayaknya nge-freeze, mereka nge-freeze atau ya semoga benar kan kok terpental. Mereka terpental. Bulia. Ya, oke. Eh, terima kasih banyak Pak Erlangga. Mungkin materinya bisa dielaborasi dengan apa pengenalan anak-anak tentang lingkungannya gitu. Nanti mungkin Iya, kita coba apa cari cara gitu ya Pak untuk bisa anak-anak bisa mengeksplor gitu dari materi geografi. Insya Allah nanti. insya Allah nanti saya kan juga materinya kayaknya ini udah habis nih Bu. Mm. Nah, pengen ngobrol juga ke Pak Sapi, nextnya apa nih kalau kalau Oh, ya. secara atmosfer, litosfer udah, apa lagi belum Oke, tahu. Insya Allah nanti kita bicarain Pak. Siap, Oke, siap. makasih Pak Erlangga. Iya, sama-sama Bu Lia, anak-anak semua pamit ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat anak-anak, saya ada pengumuman sedikit. Eh, Alhamdulillah kita udah belajar Atlas udah 3 bulan ya, nggak berasa. Kalau ngikutin apa jadwal sekolah itu kan biasanya di bulan Desember itu ada ujian, ada UAS kan. Jadi kalau kita lihat rentang waktunya kita tinggal belajar itu di bulan November gitu. Nah, eh, saya sebetulnya mau minta tolong nih, terutama untuk teman-teman di Jatisari. Jadi kan saya lagi merekap data kehadiran teman-teman. Cuman waktu di awal, di 2 minggu pertama, itu belum tercatat kehadirannya. Jadi kalau boleh, teman-teman Jatisari silahkan japri saya gitu ya, WA, teman-teman hadir atau enggak selama 2 minggu pertama. Kira-kira masih ingat nggak? 2 minggu pertama itu kan kita mulai tanggal 21 Juli. Nah, itu kita hari belajarnya masih Senin, Selasa, sampai Jumat. Jadi, eh, ini dicatat ya, tanggal 21, 22, sama 25 minggu pertama di bulan apa 21 Juli, 22 sama 25. Lanjut di minggu kedua itu ada tanggal 28, 29 sama tanggal 1. Jadi nanti saya coba jelasnya saya minta di grup ya, tapi teman-teman bisa japri ke saya apa namanya minta kehadirannya gitu. Kalaupun misalkan lupa, mungkin bisa tuh di cross check di buku catatan gitu. Kira-kira hadir nggak di saat itu. Jadi eh, apa ngasih kehadirannya sesuai inget nggak apa-apa seingatnya aja gitu. Terus juga berdasarkan kejujuran aja gitu. Karena mau dilihat apa kehadirannya gitu. Oke, tetap semangat. Kita baru di semester pertama, 3 bulan berjalan, alhamdulillah. Semoga ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Terus juga ke depan apa makin baik gitu ya semangat belajarnya, sarana prasarana belajarnya. Oke, itu saja dari saya pengumumannya. Kita sudahi eh, minggu ini, pembelajaran minggu ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Saya